Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Safa Al-Fazi dengan NIM 22500411082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum getaran mekanik. Pertama, di sini ada beberapa soal yang ditugaskan. Soal yang pertama, alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas? Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut? Yang ketiga, jelaskan tahapan pengambilan data dari alat peraga tersebut. Yang keempat, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Untuk nomor 1, di sini ada alat peraga getaran bebas yang digunakan pada saat praktikum waktu itu. Di sini alatnya hanya satu, tapi bisa dengan dua jenis peraga, yaitu yang pertama ada bisa getaran bebas tak teredam dan getaran bebas teredam. Lalu yang kedua, komponen yang digunakan adalah yang pertama jelas alat tulis, di mana alat tulis tersebut untuk mencatat semua hasil data yang didapat. Lalu yang kedua ada timbangan gantung. Lalu timbangan gantung digunakan untuk menimbang massa, karena massanya berbeda, ada 3 dan berbeda beratnya, jadi timbangan digunakan untuk menimbang massa tersebut. Lalu ada laptop di sini untuk menampilkan data yang didapat dari getaran. Lalu ada pegas koil, lalu ada vibrometer untuk mengukur getaran yang didapat. Oh ya, di sini ada satu lagi, yaitu massa beban, plat beban gitu. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan data pada getaran bebas. Yang pertama, posisikan massa seperti gambar di bawah ini. Ya, seperti gambar di bawah ini. Ini pegas koilnya di sebelah kiri. Ini getaran bebas teredam ya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah teredam. Lalu ini yang hijau ini adalah massanya. Lalu yang kedua, siapkan alat ukur dengan pengukuran. Yang ketiga, pasang sensor getaran pada permukaan massa, yaitu di balik massa ini, di belakang massa ini. Yang keempat, beri simpangan X1 20 mm, X2 30 mm, dan X3 40 mm. Kemudian lepaskan. Nomor 5, amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur. 6, simpan data hasil pengukuran. Ya, setelah dicatat itu, lalu nanti pada modul diisi di tabel, lalu dihitung sesuai perintah. Yang ketujuh, ulangi dengan kombinasi 2 pegas. Di sini maksudnya adalah menggunakan pegas yang berbeda gitu. Lalu ada langkah-langkah pengambilan data getaran bebas tak teredam. Yang pertama, rencana pemasangan massa dan pegas seperti gambar di bawah ini. Jadi bedanya teredam dan tak teredam tuh hanya pada kalau yang teredam menggunakan peredam, kalau yang tak teredam hanya menggunakan pegas koil saja.
Lalu ada yang kedua, ukur massa M1, M2, M3, dan aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia dan catat. Nomor 3, ukur kekokohan pegas K1, kemudian tandai dan catat. Lakukan sesuai petunjuk instruktur. K sama dengan F delta X. Satuannya Newton per meter. Untuk mencari F, yaitu massa dikalikan gaya gravitasi. Delta X adalah nilai simpangan. Nomor 4, selanjutnya pasang massa dan pegas seperti gambar pada gambar. Yang kelima, pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasikan dengan laptop. Yang keenam, beri simpangan X1 sama dengan 20 mm, X2 30 mm, dan X3 40 mm. Kemudian lepaskan. Yang ketujuh, amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Ya, maksudnya yang didapat, amati nilai frekuensi yang muncul pada laptop. Lalu simpan data hasil pengukuran. Ya, di sini sebenarnya ada tambahan lagi. Jadi menggunakan alat peraga getaran paksa atau unbalance. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu lepaskan pegas koil apabila terpasang. Setting mikrometer pada 0 dengan melihat lampu signal. Yang ketiga, jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih 3 mm. Nyalakan tachometer dan motor unbalance dengan cara bertahap. Tahan di RPM tertentu. Dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada tachometer secara steady. Setelah itu, catat nilai amplitudo dan RPM-nya. Yang ketujuh, ulangi massa dengan 1 kilo dan 2 kilo. Ya, sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.